Halo teman-teman, kembali lagi dengan admin di sini. Di video kali ini, admin akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialami oleh seorang penjual kembang api. Bukan karena ledakan kembang apinya yang membuat horor, akan tetapi ada sesosok dua anak kecil tak kasat mata yang membeli kembang api tersebut. Cerita ini juga diceritakan langsung oleh orang yang mengalaminya, dan beliau juga tidak mau diperlihatkan identitasnya. Lalu jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, inilah cerita si Imon. Pada tahun 2010, saat maraknya penjualan kembang api di area pasar, membuat seorang anak muda yang berasal dari Bondalam Buleleng memutuskan untuk membeli beberapa kembang api dan trompet guna untuk ia jual karena malam pergantian tahun pada waktu itu sudah mulai dekat. Oleh karenanya, pemuda yang admin beri nama Doni sengaja menjualnya karena anak muda dan juga anak-anak sangat suka dengan kembang api. Mungkin menurutnya, nilai dagang kembang api saat itu sangat melejit. Dan untuk mendapatkan tempat jualan, Doni memberanikan diri untuk menyewa sebuah lapak di pasar malam daerah Denpasar. Akan tetapi, di sana juga sudah ada beberapa pedagang yang berjualan kembang api pada pagi hari. Lalu Doni ini berjualan pada malam hari. Mungkin sedikit saingannya Doni. Saat ia sudah berada di pasar, ia pun memasuki pasar Senggol malam, di mana ia ditujukan untuk membuka dagangannya di sebelah jembatan yang berada di area pasar. Doni yang sangat kepepet tempat saat itu menyetujuinya, dan ia berjualan berdekatan dengan dagang mainan anak-anak. Singkat cerita, keesokan harinya saat Doni sudah berhasil menjual beberapa kembang api, ia mulai membereskan dagangannya untuk ia jual esok hari. Karena hari sudah larut malam, ia pun mulai merapikan dagangannya. Karena hanya Doni saja yang masih beres-beres seorang diri di sana. Tidak disangka-sangka, muncullah dua orang anak kecil yang masih terlihat seperti anak balita datang dari bawah jembatan, di mana di jembatan itu terdapat tangga kecil yang biasanya digunakan untuk pedagang pasar mencuci perabotannya, alat jualannya, ataupun hal lainnya. Si Doni yang dikagetkan oleh dua anak kecil itu langsung bertanya bahwa mengapa mereka berani berdua ke pasar saat malam hari. Karena pemikiran Doni sangat aneh melihat dua anak balita yang berkeliaran saat malam hari. Akan tetapi, anak itu tidak menjawab dan hanya melihat Doni dengan tatapan yang kosong. Doni yang melihat hal itu dibuat agak aneh dan bingung. Lalu, ia mencoba bertanya, apakah mereka mendatangi Doni hanya untuk membeli kembang api. Lalu tiba-tiba, anak itu mengeluarkan uangnya yang bernilai 100.000. Doni yang melihat hal tersebut tambah tidak percaya. Masa ada dua orang balita sudah bisa membawa uang 100.000? Tanpa basa-basi, anak kecil itu pun mulai mengambil beberapa kembang apinya Doni. Dari kembang api yang kecil sampai yang besar. Doni yang masih bingung saat itu mencoba bertanya lagi ke mereka. Akan tetapi, mereka tidak menjawabnya. Dan dengan polosnya, anak itu memberikan Doni uangnya. Lalu dua anak kecil itu pulang dan melewati jembatan yang berdekatan dengan pasar tersebut. Doni yang disuguhkan uang 100.000 mulai mengambil uang untuk kembalian. Akan tetapi, anak itu sudah menghilang, dan Doni pun mengira bahwa anak itu sudah cepat-cepat pulang. Perasaan Doni saat itu sangat senang dan dicampur aneh, karena ia masih heran dengan dua anak tersebut. Selanjutnya, Doni pun langsung bergegas merapikan dagangannya, dan membawa dagangannya pulang ke rumah. Singkat cerita, saat keesokan harinya, Doni berjualan pada jam 6 sore. Lalu dia tidak sengaja bertemu dengan petugas pasar, dan di sanalah mereka mengobrol. Saat Doni mencoba menanyakan tentang dua anak kecil yang kemarin malam, petugas pasar hanya tertawa. Doni pun dibuat bingung, mengapa saat Doni menanyakan hal itu, petugas pasar malah tertawa. Maksud petugas pasar adalah tertumbennya Doni diganggu oleh makhluk halus di seberang pasar. Doni yang mendengarkan hal itu terkejut, dan petugas pasar menegaskan bahwa tidak ada anak kecil yang masih balita berkeliaran saat jam tengah malam. Dan ia juga menyebutkan, bisa saja itu adalah anak jadi-jadian.
Karena selain Doni, dulu juga ada seorang pedagang makanan yang diganggu dan dimintai makanan, lalu menghilang dengan sekejap mata. Maka tak heran lagi bahwa pedagang-pedagang di pasar ini diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Karena area pasar berdekatan dengan jembatan yang terkenal angker dan juga banyak tumbuhan yang lebat di seberang sana. Doni yang baru tahu akan hal tersebut dibuat rugi karena kemarin ia telah memberikan 2 anak tersebut kembang api. Sebagai gantinya, Doni diberikan uang 100.000 oleh mereka. Akan tetapi, saat Doni mengecek dompetnya, ternyata uang 100.000 malam kemarin tidak ada. Hanya ada uang 20.000 dan juga uang 2.000 yang masih ada di dompetnya. Lalu dari sinilah kita bisa belajar bahwa dunia lain itu ada di sisi kita. Hanya kita saja yang tidak bisa melihatnya. Dan jika di antara kita memiliki kelebihan untuk bisa mengetahui dunia mereka, maka terlihatlah mereka. Mungkin itu saja cerita dari pengalaman horor seorang pedagang kembang api. Kalian boleh percaya dan tidak dengan video ini, karena cerita ini merupakan kisah nyata dan dialami langsung oleh pemilik cerita. Jika ada kesalahan pengucapan pada video ini, admin mohon maaf. Lalu jika kalian suka dengan video-video dari channel ini, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.